Halo semuanya, selamat sore. Eh, gue mau sedikit sharing ya jadinya. Gue tuh pernah kenal sama seseorang dan dia itu keluarganya itu bernikop atau bercadar ya. Dia itu keluarga suka mengadakan pengajian bersama dengan teman-temannya, dan itu berpindah-pindah tempat, dan gue juga nggak ngerti itu pengajian apa. Yang jelas teman-temannya itu juga pada bercadar semuanya. Kita di sini bukannya pengen menjelek-jelekan cadar, tapi ya itu emang realita banget gitu loh, emang ada. Di situ gue selalu dikenalin cowok sama dia ya, tapi tuh selalu di saat pas gue punya cowok. Jadi sewaktu itu gue pernah punya cowok pertama. Waktu itu gue pernah pacaran dan cowok gue sih lumayan ganteng sih emang, tapi dia tuh bagiannya kerjanya di bagian produksi. Terus ini orang ngenalin gue sama cowok yang di tempat kerjaan sama, tapi bagian staffnya. Dan menurut gue ya nggak apa-apa sih, gue coba jalanin, oke lah, masih oke gitu ya. Tapi tetap aja kan gue tetap sayangnya sama cintanya juga sama cowok gue. Akhirnya ya gue nggak mau tuh, susah kan, karena dulu dia itu belum bercadar, masih biasa aja. Cuma suaminya yang udah mulai kayak berjenggot gitu ya, yang udah mengikuti sunnah gitu, udah mulai macem-macem lah. Kemudian semakin hari mereka menikah, makin punya anak, dan punya anaknya itu hampir tiap tahun tuh ada. Jadi tuh masih anaknya masih kecil udah punya anak lagi. Mungkin bagi mereka masih banyak anak banyak rezeki, nggak tahu deh targetnya berapa anak ya. Terakhir agamanya itu, mungkin mereka ngerasa agamanya mereka tuh semakin kuat, semakin menguat dengan mereka bercadar seperti itu, dan suaminya berjenggot panjang tuh ngerasa lebih dihargai gitu kan, ngerasa dihargai seperti semacam ustadz lah gitu ya, semacam ustadz. Tapi ustadz itu kan perlu ada pendidikan ya, dan ini tuh sama sekali nggak ada pendidikan, nggak ada gelar seperti itu. Kalau cuman buat imam di musola aja mah biasa ya. Kalau menurut gue, bokap gue juga jadi imam di musola. Terus pas keluarganya mereka sudah bercadar, benar-benar bercadar terus-terusan, dan nauzubillah min dzalik ya, nyampe ada omongan-omongan buruk tentang mereka seperti itu. Seperti omongan bercadar tuh bikin bau ya, badannya tuh bikin bau, karena bajunya itu kan besar kan, ukurannya tuh emang besar banget kan bajunya. Terus juga bernikop, dan itu apek, apalagi kalau punya anak pasti kan cucian banyak gitu ya, mungkin dia pakai lagi jadinya bau gitu ya. Dan dia tuh juga nggak suka pakai minyak wangi, pakai parfum pun juga mereka nggak suka. Pakai parfum mereka juga nggak suka pakai parfum. Dan itu tuh bener-bener tambah bau kan, otomatis. Bagi mereka parfum itu emang dilarang banget. Gue juga nggak ngerti, dalam Al-Quran emang ada sih, cuman mereka pengen ngikutin banget kayak gitu lah. Cuman kalau gue jujur gue nggak suka bau banget, apalagi bau apa kayak gitu deh, enak. Mendingan diem di rumah aja deh kalau misalkan nggak punya parfum ya. Terus habis itu waktu gue kuliah, gue jadian sama cowok, dan itu
kebetulan emang temen gue udah lama banget gue kenal sama dia, dan dia itu nembak gue. Ibaratnya awalnya sih gue biasa aja, gue nggak ada rasa gimana gitu ya, cuma rasa emang curhat sebagai teman. Gue ngerasa nih anak enak ya diajak cerita, maksudnya pemikirannya pas di gue gitu loh. Gue cerita, oh pas buat gue kayak gitu kan, emang bagus diajak cerita. Kita ibaratnya saling sharing kayak gitu. Akhirnya sampai ketika gue jadian tuh sama dia. Gue udah mutusin abis kuliah gue mau merit. Selesai sidang, selesai wisuda, lamaran, terus merit kan. Mungkin lamaran ya bisa di bulan puasa kayak gitu kan. Pas lamaran, pas udah sidang, lamaran, terus lulus wisuda langsung nikah kan, enak kayak gitu ya. Itu emang udah gue targetin banget kan, dan gue juga udah dapetin kan orangnya kan. Gue bilang ya gue nggak ngeliat kaya atau miskinnya ya, yang pasti gue ngeliat dia berpendidikan utama, terus ibadahnya bagus. Ya jelek banget sih enggak, biasa aja, ganteng juga enggak kan. Yang penting dia punya kerjaan yang layak dan bisa nafkahin gue, ya menurut gue itu ya udah cukup lah buat gue kan. Pekerjaannya juga nggak buruk dan dia itu pintar kalau menurut gue, tapi gue juga gak kalah pintarnya kok. Terus waktu itu gue lebaran keliling ke rumah saudara gue ngajak dia. Kebetulan karena dia ada di sini kan, ada di Jakarta, biasanya pulang kampung karena Jawa. Maaf nih jadi nyebutin sukunya. Kalau gue orang Betawi ya, muka-mukanya Betawi banget gak sih? Enggak kan? Tapi jangan sampai gue dipanggil teteh ya. Aduh, ini gue Betawi banget soalnya. Walaupun Betawinya agak kalem sama ngeselin. Gue ngenalin, nggak bermaksud ngenalin buat ngenalin ke saudara-saudara sih, cuma emang kebetulan aja gue ngajak dia kan, daripada dia bete nggak kemana-mana juga gitu lebaran kan, karena keluarganya di kampung. Ya udah gue coba aja, mau nggak keliling nih ke rumah saudara gue nih. Oh ya udah, kapan emangnya? Besok. Oh ya udah, mau tuh dia. Gue keliling, gue ajak tuh ke rumah saudara gue, lokasinya di Cikarang. Di situ gue kayak punya bad feeling sih, emang punya bad feeling karena gue kan ngenalin cowok gue, dan dia itu kayak tipe orang yang takarufin orang lain mulu gitu loh. Jadi dia punya pengajian tuh suka ngenalin pasangan, ngenalin cowok sama cewek, jadi dijodoh-jodohin kayak gitu kan. Kerjanya apa emang ya? Nanya kan, kerjanya apa emang? Iya, dia itu IT di kantornya, terus juga perusahaan apa nih sih namanya, perusahaan konsultan. Oh, konsultan kayak gitu kan. Iya, di lingkungannya itu emang buruk sih, emang banyak pengajian yang bercadar juga gitu kan. Lingkungan perumahannya juga suka pada kayak musuh-musuhan gitu kan. Terus gue ngerasa kayak dia itu kayak tatakan matanya tuh emang beda sih, kayak ada ngerencanain sesuatu gitu kan. Entah kenapa, mungkin gue ngerasa dia cerita kali ya teman-temannya kan, soalnya kan suka tarufin kayak gitu. Kebetulan waktu itu gue pernah kenal sama temennya, ada satu tuh, dia belum nikah, dan dia orangnya juga aneh menurut gue. Dia ngikutin pahamnya mereka kali itu yang berjenggot-jenggot kayak gitu kan. Dia juga belum nikah, terus dideketin ke gue, dan gue juga nggak ngerti kenapa dia tuh
bengkel gue kan, servis mobil di saat gue udah putus sih. Karena gue dengar dari temen gue yang pernah tahu dari guru ngajinya tentang ta'aruf, dan itu tuh ada ujiannya. Ternyata guys, ujiannya itu nauzubillah min zalik ya, ada hal-hal gaib, dan itu menurut gue itu berhubungan sama dukun, ilmu hitam. Yang namanya ilmu putih itu untuk mengobati ya, untuk mengobati kayak gitu kan. Kalau itu juga nggak boleh berlebihan ya, kalau apalagi. Dan ternyata mereka itu pakai media gaib kayak gitu, gue juga nggak ngerti. Dan gue tuh kan jadinya feelingnya, pakai media gaib, pakai dukun dong, berarti kalau kayak gitu ada ujiannya kayak gitu, segala ujian kan, ujian nasional lah, emang gue pikir kayak gitu kan. Gue langsung diem aja kan. Yang kayak gitu udah nggak banget deh, udah jauh banget deh ibaratnya dari gue. Soalnya kalau udah berhubungan dengan ujian pasti mereka udah pakai coba mengasah ilmunya ya, ilmu yang mereka miliki. Nauzubillah min zalik, manusia nggak ada yang sempurna, pasti ada hitamnya. Gue udah langsung nggak banget deh kalau sama omongan temen gue yang itu kan. Kok kayak gitu ya, kok ada sih, kayaknya nggak banget deh, gue bilang kayak gitu kan. Iya kayak gitu. Gue jadi inget yang sebelumnya, waktu gue masih jadian sama cowok gue itu. Waktu gue masih jadian sama cowok gue pernah makan tuh, gue bawa nasi dari rumah, dan setiap gue makan tuh basi mulu itu nasinya kan. Dan gue bingung juga, ini nasi kan karena keungkep basah gitu kan, itu nasinya keungkep basah. Gue bilang, tapi ini nggak bau. Gue tanya, sorry nih, kedengar suara azan. Setelah gue tanya ke teman gue, dan mereka itu juga betul mungkin nggak ngerti, atau emang mereka tahu emang itu belum basi nasinya. Enggak kok, ini belum basi, tapi emang udah mau basi, tapi belum kok, masih bisa dimakan, kayak gitu kan. Gue antara yakin gak yakin sih, cuman saat itu nggak bisa beli makan lagi kan, gue kan bukannya nggak punya duit, cuman males, ya udahlah makan aja. Gue makan, dan itu gue makan juga nggak habis, gue makan setengah, cuman gue nggak yakin, ya udah gue buang kayak gitu. Kalau lapar nanti gue beli makan lagi gitu kan, karena sayang kan gue bawa makan kalau nggak kemakan gitu, gue mikirnya. Terus tiba-tiba aja gue muntah di jam kerja. Gue tuh muntah, dan banyak banget. Gue muntah kayak begitu. Gue nyuruh cleaning service gue suruh beli susu beruang. Gue minumin tuh susu beruang nyampe 2 botol ya, habis tuh susu beruang. Wastafel tuh nyampe penuh banget. Dan di saat itu pas udah pulang jam kerja, dan itu tuh perut gue masih nggak enak banget. Segitu gue untung nggak ngabisin tuh makanan ya. Perut gue masih nggak enak banget. Gue naik kendaraan umum, gue turun di tengah jalan. Di situ gue udah nyampe muntah di angkot. Gue duduk di pinggir pintu, gue muntah tuh. Gue udah, bang stop bang, gue bilang kayak gitu. Akhirnya gue muntah tuh di situ. Kebetulan ada jembatan, gue muntah di jembatan gitu kan. Gue muntah di jembatan. Udah mana keadaannya udah malam gitu kan, udah habis maghrib. Karena gue pulang dari kantor tuh udah sore banget, istirahat juga kan gue di kantor. Gue muntah, gue telepon cowok gue, ini lagi muntah, minta dijemput. Kira-kira kalau jemput
nyampe nggak gitu, ini di jalan sih, cuma kayaknya nggak keburu deh, cuma antara gondok sama ya udahlah mau gimana lagi, emang keadaannya dia kerjanya jauh banget kan, akhirnya gue jalan tuh, aduh mana udah gelap banget, gue kalau naik angkot macet, tahu sendiri Jakarta kalau malam tuh jam kerja tuh traffic banget kan, macet banget. Gue nyari tukang ojek, gue dapet tukang ojek, bang anterin ojek ke sini, ya udah tuh dianterin deh tuh gue, dan di rumah gue tuh masih muntah aja. Gue nyampe masih minum susu beruang, gue minum susu beruang, gue dikerokin sama nyokap gue, udah tuh gue minum susu beruang habis berapa botol gue juga nggak tahu, udah nggak ingat gue. Nah, gue ingat sekilas kejadian hal-hal yang kayak gitu kan, nauzubillah min zalik kalau sampai kayak begitu menurut gue gitu ya. Padahal di saat itu gue juga nggak dikenalin sama mereka loh, gue langsung kepikiran ke cowok yang belum nikah itu yang pernah sempat dikenalin ke gue, jadi masih ada hubungan ya gitu loh. Emang sih gue masih berteman gitu sama tuh cowok, tapi kan ya gue udah punya cowok gitu posisinya, dan mereka itu nggak kenal yang namanya hal-hal yang kayak gitu, mereka tetap kayak ibaratnya kayak ngerusak hubungan orang ya. Kalau menurut gue pasti lo kalau jalanin juga lo bakal pikiran kayak gitu, ngerusakin hubungan gue sama cowok gue kan. Mereka mikir udah cowok lu kayak gini, mereka berpikirnya cowok gue tuh buruk gitu ya, padahal yang dikenalin emangnya menurut lo baik, biasa aja, enggak jauh lebih baik malah. Dia bilang kayak, lagi pula itu hidup gue bukan hidup lo, ngapain lo yang julid. Dan akhirnya di situ gue banyak ujian banget pas gue pengen nikah gitu kan, banyak banget ujian. Gue juga berantem terus kan sama cowok gue putus, gue sempet nggak punya cowok, dan gue cuman PDKT doang, itu cuman kenalan doang, ibaratnya gue nggak serak gitu. Sampai pernah juga bokap gue kayak gitu juga, kayak keracunan makanan. Gue waktu itu lagi main ke Grand Indonesia sama ke GI sama temen gue kan, posisinya waktu itu gue baru nyampe banget di GI, dan GI itu kan jauh ya dari rumah gue ya, lumayan lah ibaratnya. Nyokap gue tuh nelfon gue bilangnya bapak sakit ini, muntah-muntah sama buang-buang air aja. Gue disuruh pulang, gue bilang iya nanti baru nyampe banget, nanti pulang nggak lama kok, gue bilang kayak gitu kan. Dan di situ gue juga ibaratnya orang tua gue juga kok sama kayak gue gitu ya. Gue pikirnya wah di situ kayaknya emang nggak beres nih orang-orang kayak begini nih, nggak tahu malu sumpah. Gue pernah ikut pengajian yang banyak orang ikut kayak gitu kan, jadi gue dapet BC dari saudara gue itu yang bercadar itu kan, gue di BC, dan saat itu gue lagi senang ikut datang ke kajian. Gue biasanya datangnya ke kajiannya Ustadz Yusuf Mansur kayak gitu kan, dan ini apa ya gue nggak ngerti kan, cuman kebetulan lokasinya itu di daerah Cibitung, dekat rumah saudara gue yang di Cibitung. Ada saudara gue yang di Cibitung, lokasinya di sini. Yaudah deh gue coba datengin, sekalian nanti gue mampir kan ke rumah saudara gue itu kan. Dan ternyata jeng
itu tuh orangnya bercadar semua, bercadar, pakaiannya tuh hitam, enggak, ada juga yang warna merah kayak gitu kan, tapi tuh bener-bener bercadar banget, rapet banget. Dan pintu masuknya itu sebelahan, ini khusus cewek, ini khusus cowok. Dan itu suaranya, ceramahnya tuh suaranya pelan banget, gue aja nyampe bingung, ini ceramah kok kagak kedengaran. Gue nanya ke mbak-mbak gue yang sebelah tuh, masih kejadian sama. Gue nanya ke mbak gue yang sebelah, mbak ini ustadznya siapa? Dia langsung pergi kayak gitu kan, langsung pergi. Kata gue, ih mbak kok ini aneh banget sih. Terus ini pengajian apa sih ini, aneh banget. Masa pengajian suaranya kecil banget kayak gini, apa mic-nya rusak? Tapi enggak, emang mic-nya nggak rusak. Terus gue ngeliat sekeliling gue kan, gue sempet dengerin juga kan ceramahnya kan, tapi cuma sebentar dan gue nggak nyaman banget itu. Menurut gue, versi gue deh ya, menurut gue kalau emang dia tuh ngerasa suara itu aurat, tapi itu suara aurat laki-laki ya, ngapain juga mereka ngedatengin perempuan, ngapain juga kan kayak gitu. Itu buat ngenalin, jadi buat ngejodohin gitu alasannya. Kalau gue cerita ke beberapa orang-orang kayak gitu kan, buat ngenalin, iya buat saling perkenalan kayak gitu. Gue sendiri yang gak pakai nikop, kata gue, males banget kan gue. Lagi pula gue juga ngeliat orang-orang juga gak banget kan kayaknya, emang gak sesuai banget gitu sama gue ya. Walaupun gue liat juga cowok-cowoknya juga emang gak sesuai sama gue ya. Disitu untung om gue datang kan, yang tinggal di perumahan tersebut kan, itu pengajiannya di masjid perumahan gitu. Makanya kalau ada pengajian di masjid-masjid gitu mesti hati-hati deh. Setelah itu gue telepon ponakan gue, minta jemput kakak dong, ini kakak lagi di masjid ini nih deket bundaran, minta dijemput. Tapi karena lama, akhirnya ada ojek online yang keliling gitu, karena pakai aplikasi kelamaan ya. Gue akhirnya naik kan, bang gak usah pakai aplikasi ya, ya udah nggak pakai aplikasi kan. Gue naik, gue turun di rumah saudara gue. Aku itu udah pulang dari mana gitu kan, katanya mau ikut itu pengajian yang di masjid. Iya, datang cuma sebentar. Kok pengajiannya kayak begitu sih? Tahu emang kayak begitu, tapi om ikut datang kok. Ini bukan saudara gue yang bercadar gitu ya. Oh ya udah tuh. Iya, kaget, datang semuanya pada bercadar semuanya. Kok cuman gue doang yang kagak bercadar? Akhirnya gue pulang lah, ibaratnya kayak salah kostum gitu, salah tempat juga lah gue. Ya udah, gue cukup sekian ceritanya ke saudara gue. Dan menurut gue hal-hal yang kayak gitu, yang ta'aruf sejenis itu, menurut gue ya baiknya dihapuskan ya. Lu tuh jangan bawa-bawa agama dalam hal apapun, apalagi cuman buat ngasah ilmu lu kayak gitu. Dan itu tuh bisa makan korban. Kalau itu orang sampai mati dan lu tuh udah jatuhnya udah musyrik juga ibaratnya, nauzubillah min dzalik. Agama itu agama apa sih gitu ibaratnya, muslim kan Islam. Mendingan kalau lu pengen ngasah ilmu lu ke diri lu sendiri aja, gak usah ke orang lain, ngerti? Buat lo semua, gue harap jangan pernah ada yang ikutan dengan hal-hal yang seperti itu ya. Cukup sekelompok mereka aja yang bikin onar, yang bikin hal-hal yang aneh, dan jangan nambah banyak seperti empire, raja dan ratu keraton sejagat. Oh my god, sampai-sampai bawa nama TNI.
Ya mungkin aja emang ada sindikat dengan orang dalamnya sih kalau menurut gue, tapi jangan ikut-ikutan deh ya, oke?